Halo semuanya. Kami dari kelompok 511 TP5 ingin mempersembahkan video dokumenter sejarah mengenai Gedung Juang 45 Surakarta. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ijinis Dimas Prameswardana, nomor absen 7. Saya Mikael Vidyananta, nomor absen 27. Saya Charlie Vanus Wijaya, absen 5. Nah, pada kali ini kami akan mempersembahkan tentang Gedung Juang 45 Surakarta, salah satu bangunan peninggalan kolonial yang memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa dan masyarakat sekitar. Video ini adalah video asesmen sumatif akhir semester dari mata pelajaran sejarah dan bahasa Jawa fase E kelas 11 semester 1 SMK Mikael Surakarta. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Di tengah kota Surakarta, berdiri sebuah bangunan yang telah melewati banyak masa kolonial Belanda, dudukan Jepang, hingga era kemerdekaan. Gedung Juang 45 bukan hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga ruang publik yang kini hidup kembali sebagai museum perjuangan dan ikon heritage kota. Gedung Juang 45 dibangun pada tahun 1876 hingga 1880 oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada masa itu, gedung ini berfungsi sebagai kantin dan klinik militer Belanda di kawasan Kantinstad, wilayah militer yang cukup penting di Surakarta. Sejalan dengan perkembangan sejarah dunia, khususnya pada masa Perang Dunia II, Indonesia memasuki babak pendudukan Jepang. Gedung ini kemudian diambil alih dan difungsikan oleh Jepang sebagai bagian dari kontrol wilayah. Setelah Indonesia merdeka, fungsi gedung kembali berubah, mulai dari panti asuhan, sekolah, hingga kantor organisasi pejuang veteran. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa gedung ini dapat beralih fungsi sebagai bangunan lainnya. Pada masa kolonial, Gedung Juang merupakan fasilitas penting bagi militer Belanda. Di sini dilakukan kegiatan administrasi, logistik, dan pelayanan sosial bagi militer Belanda. Keberadaan bangunan ini sekaligus memperlihatkan bagaimana kolonialisme membentuk tata kota dan menata ruang sosial bagi masyarakat pribumi. Jika dulu masyarakat memandang bangunan kolonial sebagai simbol penjajahan, kini pandangan itu telah banyak berubah. Gedung Juang 45 dipandang sebagai warisan sejarah yang perlu dipahami, dihargai, dan dijaga. Revitalisasi pada tahun 2014 hingga 2019 tidak hanya menjadikan museum perjuangan, tetapi juga ruang publik yang lebih hidup dan ramah bagi semua kalangan. Saat ini, Gedung Juang 45 berkembang sebagai tempat wisata estetik di kota Surakarta. Banyak pengunjung datang untuk menikmati suasana bangunan kolonial yang klasik, berfoto di area luar maupun dalam gedung, bahkan hingga menikmati suasana sore yang ramai di sekitarnya. Kawasan di sekitar gedung juga menjadi spot nongkrong yang populer, termasuk hadirnya gerai gelato yang menjadi favorit anak muda dan keluarga. Kehadiran kuliner seperti gelato menjadikan area ini semakin ramai pada sore hari hingga malam hari, dan memperkuat daya tariknya sebagai ruang wisata heritage yang modern. Lalu, bagaimana dampaknya bagi warga sekitar? Untuk mengetahuinya, kami mewawancarai masyarakat yang tinggal di lingkungan Gedung Juang 45. Silakan Ya mas, dari SMA mana ini? kita saking SMK MKL Iya. berarti nyuwun wawancara nggih Pak. Tentang apa itu? Itu tentang Gedung Juang. Oh ya, Gedung Juang yang ada di perempatan ini. Iya Pak. Pertanyaan pertama, sampun pinten dangu panjenengan nyade mriki? Saya jualan ini baru sekitar 6 bulan. Tapi kalau lahirnya emang di sini, jadi di kampung sebelah sini. Jadi emang saya orang di sini juga. Cuma kalau jualan di sini baru aja. Pertanyaan yang kekalih
Napa wonten bedaninipun ingkang sadyane Bapak habis gedung juang itu dibuka mawon? Ya mungkin ada beberapa efek ya. Yang dulunya kan jadi kronologinya itu dulu kan itu asrama militer ya. Waktu saya lahir asrama militer, terus waktu saya kecil sekitar SD atau SMP itu kan tetap mangkrak. Jadi mangkrak tidak digunakan buat apa. Jadi kalau orang bilang akamsi ya, anak kampung sini ya. Orang anak-anak kecil kampung kalau main biasanya di sini. Terus lambat tahun kan itu akan mangkrak. Terus dibangun yang ada yang itu ada warung kopi, terus ada apa namanya, ada nama gedung gedung pertemuan juga nanti itu buat pernikahan juga. Jadinya semakin kesini semakin ramai. Kalau dulu kan kesannya mangkrak itu kesannya kayak silup horor. Karena orang Jawa bilang itu dulu. Jadi kalau dengan adanya ini Bang, tapi kelihatan masih ada ramenya. Jadi yang dulunya sini kan jalannya sepi jadi tambah ramai lagi. Apa aktivitas gedung juang nanti ngaruhi pola bakalan Kalau pengaruhnya cukup beberapa pengaruh ya. Salah satunya kan bikin omset juga semakin tambah. Karena tahunnya orang kan dari sini kan pusat kuliner nasional kan Galabu. Nah, Galabu itu kan sudah tidak di sini, sudah dekat dalam. Di sini kan yang jualan tinggal PKL itu, nggak ditambah gedung juang lagi, ada warung kopi, terus ada gedung pertemuan. Kadang kan setiap malam itu sudah ada gitu. Jadi pesannya itu orang buat nongkrong juga. Tapi yang di sini jadi tambah ramai. Orang yang sebelumnya mungkin omsetnya biasa aja, terus tambah ada tempat nongkrong lagi, tambah ramai lagi. Nggih, tetap menten wacanipun kula lan ingkang ngaturaken ngapunten menawi wonten kesalahan. Nggih, kula langkung Oh iya. matur nuwun nggih, Pak. Dari perjalanan Gedung Juang 45, kita dapat belajar banyak hal, yaitu bagaimana perjuangan kita di masa kolonialisme, bagaimana dampak kolonialisme, dan bagaimana cara kita bangkit. Selain itu, gedung ini juga mengajarkan kita bahwa menempatkan peristiwa sejarah pada konteksnya, dan juga memahami sebab akibat serta mengaitkannya dengan kehidupan masyarakat di sekitar tempat ini. Gedung Juang 45 bukan hanya sekedar bangunan tua. Ia adalah simbol perjalanan bangsa, ruang edukasi masyarakat, dan bukti bahwa sejarah bisa hidup kembali apabila dirawat. Dengan menjaga warisan sejarah, kita menjaga identitas dan jati diri bangsa. Dari masa lalu, kita belajar menata masa depan. Ya, itu dia film dokumenter dari kami kelompok 5 mengenai Gedung Juang 45. Terima kasih telah menonton.